Pernahkah kalian bertanya, mengapa manusia bisa hidup berdampingan dengan aturan tertentu, bahkan tanpa disadari? Bab ini akan membawa kita memahami lebih dalam bagaimana perilaku manusia terbentuk melalui interaksi, nilai, dan norma yang kita jalani setiap hari. Saat kalian memberi salam, mengantre, atau berbicara dengan teman, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Di bab 2 inilah kita akan mengungkap proses sosial yang selalu kita lakukan, tapi jarang kita sadari. Apa jadinya jika manusia hidup tanpa aturan, tanpa nilai, dan tanpa komunikasi? Bayangkan sebuah tempat di mana setiap orang bebas melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan orang lain. Apakah itu akan berjalan damai? Setiap senyuman yang kalian balas, setiap keputusan kecil yang kalian ambil, semuanya terhubung dalam sebuah jaringan sosial yang besar. Nilai sosial adalah anggapan tentang apa yang dianggap benar, baik, dan pantas dalam masyarakat. Nilai menjadi pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku. Misalnya, kejujuran, gotong royong, dan rasa hormat. Nilai sosial bersifat abstrak, tidak dibawa sejak lahir, dan diwariskan melalui proses sosial. Berdasarkan jenisnya, nilai sosial dibedakan menjadi 3. 1. Nilai material, berhubungan dengan kebutuhan fisik, seperti sandang dan papan. 2. Nilai vital, berkaitan dengan hal-hal yang menunjang kehidupan, seperti pendidikan dan kesehatan. 3. Nilai rohani, berkaitan dengan kebutuhan spiritual, seperti nilai kebenaran, keindahan, moral, dan religius. Nilai sosial berfungsi sebagai pengarah perilaku, alat solidaritas, dan pengontrol sosial. Sumber nilai sosial bisa berasal dari 3 hal. 1. Tuhan, seperti nilai kejujuran dan kasih sayang. 2. Masyarakat, seperti sopan santun dan gotong royong. 3. Individu, seperti kerja keras dan tanggung jawab. Norma sosial adalah aturan perilaku yang mengatur kehidupan masyarakat. Norma berfungsi menjaga ketertiban dan keselarasan sosial. Berdasarkan kekuatannya, norma dibagi menjadi 1. Usage, yaitu kebiasaan ringan. 2. Folkways, norma kebiasaan umum, seperti memberi salam. 3. Mores, norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani. 4. Custom, atau adat istiadat, yang memiliki daya ikat paling kuat. Jika dilihat dari aspek penerapannya, norma dibedakan menjadi 1. Norma agama, bersumber dari ajaran Tuhan. 2. Norma hukum, dibuat oleh lembaga resmi negara. 3. Norma kesusilaan, berasal dari hati nurani manusia. 4. Norma kesopanan, mengatur cara bertingkah laku dalam masyarakat. 5. Norma kebiasaan, yaitu aturan yang lahir dari kebiasaan sehari-hari. Demikianlah akhir dari pembahasan bab 2. Dari materi ini kita belajar bahwa interaksi sosial, nilai, dan norma bukan sekadar konsep dalam sosiologi, tetapi merupakan bagian yang membentuk kehidupan kita setiap hari. Interaksi sosial membuat kita saling terhubung, saling memengaruhi, dan bersama-sama menciptakan hubungan yang dinamis dalam masyarakat. Sementara itu, nilai dan norma hadir sebagai pedoman yang mengarahkan cara kita bersikap dan bertindak, sehingga kehidupan sosial dapat berjalan tertib, seimbang, dan harmonis. Melalui pemahaman ini, kita dapat melihat bahwa setiap komunikasi, setiap keputusan, dan setiap tindakan memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar aktivitas sehari-hari. Kita menjadi lebih peka terhadap perilaku diri sendiri maupun orang lain, dan lebih mengerti mengapa masyarakat dapat berfungsi dengan teratur. Harapannya, setelah mempelajari bab 2, kalian tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata, baik dalam berinteraksi, mengambil keputusan, maupun menghargai aturan sosial yang berlaku. Terima kasih telah mengikuti materi ini dengan baik. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Dan teruslah semangat mempelajari sosiologi sebagai ilmu yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita dengan lebih bijaksana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.